Jadi ini ya, nyuntik kita pernah? Sering. Oh, Sempat kerja dulu. Sempat kerja pinter. Ya, pernah kerja mah. Pernah juga. Pinter berarti pinter, bener pinter. Itulah gambaran Semar Bodronoyo. Ingin tahu ceritanya? Ingin tahu. Baik, saya bercerita. Silakan cerita malah. Bawor ingin mendengarkan cerita-cerita daripada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di YouTube channel Toha Japa. Oh iya. Jadi di sini juga ada pengajian wayang ya Pak Dalang ya. Betul. Bersama Pak Dalang Budiono. UDB. UDB ya. UDB itu dari mana kemarin Pak Dalang? Purwokerto lewat Tegal. UDB itu dari Portugal. Portugal. Wih, Portugal tahu nggak? Lewat Kamu kota tahu nggak? Tegal. Iya. Jadi UDB itu asli dari Portugal. Purwokerto lewatnya Tegal. Lewat Tegal. Harus lewat dulu. Harus ada. Kalau Kalau nggak nggak lewat Tegal apa gimana namanya Pak? Iya. Kalau nggak lewat Tegal bisa kita terbang Oh. angkasa kayak Raden Garukoco. Kan Garukoco. begitu Semar Bodronoyo. Benar tuh. Kata Semar Bodronoyo betul. teman-teman ini kita intro dulu sedikit ya. Kita akan mengenal lebih dalam lagi tokoh-tokoh pewayangan bersama Munai, UDB dan siapa? Sahal. Sahal ya. Ini Sahal ini mahasiswa SPAI loh. Tinggal di mana Sahal? Saya Sahal tinggal di Cilengsi. Cilengsi. Nah, Cilengsi sana ya, jauh ya. Jauh banget. Sekarang tinggal di mana? Ngekos apa di asrama? Saya kebetulan pulang pergi. Pulang pergi? Iya. Pulang sama pergi juga? Iya, benar sekali. Pulang sama pergi. Enggak pulang aja ya. Pergi juga ya. Pergi juga. Iya kan, pulang pergi, datang pulang. Datang pulang. Jangan datang, Lalu tinggalkan. jangan ditinggalkan. Karena ditinggalin itu sakit ya. Sakit banget ditinggalin itu. Tinggalin. Ya, kayaknya ada yang pengalaman pribadi ini kayaknya. Ya udah. Ya, sudah skip itu. Nah, oke teman-teman, kita mulai aja ya. Kita hari ini ceritakan tokoh wayang apa di Pak Dalang. Akan menampilkan tokoh wayang Semar Bodronoyo. Iya. Gimana rasanya kira-kira? Apa pernah melihat pengajian saya? Saya belum pernah melihat sebelumnya. Belum pernah dia, belum nonton. Oh, belum pernah ikut pengajian wayang? Iya. YouTube-nya Pak Dalang Budiono udah nonton belum? Belum. Oh, belum. Nah, nanti harus nonton ya teman-teman ya. Dan subscribe juga, jangan lupa subscribe Dalang Budiono Official. Nah, ini mungkin kita berhenti dulu ya. Iya, lupa matiin. Nulis nanti. Iya. Iya. Lupa mati. Nah, kita lupa matiin guys. Oke, kita lanjut lagi. Silakan Pak Dalang. Berbicara tokoh masalah Semar, Ya. dan tokoh wayang namanya Semar. Namun kita isi dulu dengan siraman rohani. Iya, mantap. Jasmani sudah kan? Sudah. Tadi kan makan lepar ya? Iya. Lepar apa lontong? Lontong. Oh lontong. Lontong. Oh, kalau di kampung saya bukan. Kalau di musim ada lontong, ada lontong, ada kupat. Ketupat ya kan, ngaku lepat, ngaku kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Maulid, bulan yang penuh berkah. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam Nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tamu-tamunya Allah. Ini tamu-tamunya Allah semua ini, ya kan? Kita bicara nggak main-main. Bicara seni, dakwah dan agama. Bagaimana tidak? Dulu Sunan Kalijaga, ya kan, berdakwah ke tanah air, tanah Nusantara menggunakan media yang namanya wayang kulit. Betul, media wayang kulit. Bulannya di sini ada gedebok pisang. Nah, ini Artinya gedebok bumi. pisang ini apa nih? Ini maksudnya bumi, ya kan? Bumi, ya kan? Bumi yang buat Bumi, diinjak. iya. Ini bumi. Dibatnya bumi diinjak, ya kan? Wayang berada di atasnya. Semar jelek. Inilah bumi. Tempat berjalannya orang di muka bumi ini. Bumi, iya kan? Ada jalan tol dulu ya. Jalan tol.
ya kan? Itu pun di atas bukit, ya enggak? Ini lambangnya gedebok, ya kan? Gedebok. Gedebok, ya. Dapat dari mana ini, Pak? Oh, ini minta nih. Oh, minta. Minta, ya kan? Kemudian Ini yang yang baru kedua, anak pisang ini Pak. Hah? Oh, anak pisang. kenapa? Anak pisang. Iya. Bapaknya mana bapaknya? Iya itu makanya ini mau lumayan nih kalau udah buah nanti ini. Ya. Dapat pisang. Iya. Oke, ada gedebok, ada gamelan. Biasanya pakai gamelan. Gamelan sama sinden. Itu melambangkan Sindenan? ya. Jadi gamelan sama alunan sinden menggambarkan dalam hidup itu ada alun-alunan, ada susah, ada gembira. Betul? Tuh. Hidup nggak akan susah terus, juga akan gembira terus. Itulah gambarannya. Hidup itu ada susahnya, ada gembiranya. Ternyata gembiranya cuma 2 menit, susahnya 2 tahun. Lama Dalam kan? peribahasa, Gimana? dalam peribahasa, senengnya 1 rendeng, sengsaranya 1 kelenteng, 1 biji kacang hijau. Kecil banget ya. Itulah hidup. Tapi itulah hidup. Bahwa semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu saya Semaria. Ya. Iya bener, bener Mas Dalang UDB. Apa kamu pernah melihat Dalang UDB tampil? Pernah nggak? Belum, Pak. Oh belum. Mungkin kamu yang udah pernah di PHI pernah lihat tampil. Kenapa? Wah, ya, pernah ya ternyata ya. Ikut kehidupan, ya kan? Ada gedebok, ada wayang. Wayang ada buto, ada satrio. Satrio menggambarkan kebaikan, buta melambangkan kejahatan, keburukan. Itulah. Di dalam itu ada cahaya, ya kan? Ada cahaya namanya sinar lencong, menggambarkan rembulan dan matahari. Hidup itu ada penerang. Itulah. Kemudian Kemudian dengan matahari. iya, Bintangnya nggak ada. betul. Kemudian ada wayang, Ah. gambarkan kehidupan manusia, ya kan? Kemudian ada ketok, itu menggambarkan jantungnya kehidupan. Itulah. Oh itu Adalah makanya ya kalau dalang-dalang itu kalau pas main wayang itu bunyi. Ya itu Itu jantungnya apa itu? melambangkan jantungnya kehidupan, jantung kehidupan, ya kan? Di dalam kehidupan pasti ada jantung, jantungnya Jantungnya. kehidupan, kreteknya hidup, ya kan? Kretek hidup. Kalau tadi alunan tembang mengalami ada hidup senang, ada gembira, susah. riang, ya, ada hidup susah. Tapi kalau ketok itulah jantungnya hidup. Ya. Kemudian ada yang namanya lagi yaitu yang luar biasa dalam. Itu yang paling utama. Dalam. Dalam itu adalah duta ning Gusti. Tahu nggak? Ya. Yang melakoni wayang. Kalau bahasa Jawanya sing lakokna wayang. Apa itu artinya? Yang melakukan ini wayang bergeraknya, suaranya wayang. Itulah dalang. Kalau nggak ada dalang nggak bergerak. Maka wayang yang paling kuat bukan Bima, bukan apa sih dalangnya, gitu ya. Oke, gitulah Semar Badronoyo. Ya. Suatu cerita dalam lakon Semar Gugat atau Semar mengembara ke negara Hastina bersama putra-putranya. Kamu nggak tahu nggak putranya Semar ada berapa? 3. 3 orang. Gareng, Bawor, Petruk. Gareng, Bawor, Petruk. Iya. Coba dong ambilin Bawor. Kayaknya ada Bawor ya. Ini mawar. Oh bukan, ini Bima ini. Oh, ini Bima. Coba Bawor. Bawor yang agak kayak Semar. Iya. Dia mirip kayak ini bapaknya. Mirip kayak bapaknya, cuma dia Yang itu ya, juga. iya. Mirip Ini kayak apa bapaknya. Itu Durusasana itu. Nah, ini dia. Kayak toleh Ini Bawor. ya, Toleh Bawor. Semar ini ya. Iya, iya. Udah, itu iya, aja. betul. Oh, Toleh Petruknya Bawor. nggak ada ya? Toleh Bawor. Anak apa, Mak? Anak apa, Mak? Saya bingung. Ini memanggil saya. Begini. Ini ada 2 mahasiswa datang. Siapa sih? Ini mahasiswa perawat pinter. Apa kita bisa nyuntik? Ya bisa. Bisa nyuntik loh. Bener bisa nyuntik loh. Takutnya nggak bisa nyuntik. Apa dia jadi ahli vaksinator, Pak? Bisa. Dia bisa nyuntik, bisa jadi ahli sanit vaksinator. Kan begitu. Bang Tua Jambak. Itu pinter juga itu. Bang Tua Jambak. Tanya dulu Iya, ke iya. perawatnya. Gimana? Gimana? Perawatnya sudah berapa tahun kira-kira? Baru maksudnya Udah berapa lama kamu jadi mahasiswa PHI? baru lama? 1 tahun. 1 tahun tahun. berapa bulan ya? Ya semester 3. Semester 3. baru Tapi semester. udah pernah jadi ini ya. Nyuntik udah pernah? Sering. Oh, Sempat kerja dulu. Sempat kerja pintar. Ya.
Pernah kerja mah? Pernah ikut. Pinter berarti pinter. Itulah gambaran Semar Bodronoyo. Ingin tahu ceritanya? Ingin tahu. Baik, saya bercerita. Silakan cerita malah. Bawor ingin mendengarkan cerita-cerita daripada ayah Anda Bawor. Pinter bocah. Baik, Semar Bodronoyo. Tahu nggak Semar Bodronoyo? Ketika ke negara Ngastina, Semar dituduh menjajah negara Ngastina. Iya kan? Semar dituduh menjadi penjajah negara Ngastina. Padahal Semar juga ingin menceritakan. Suatu ketika Semar bertemu dengan Prabu Drudana. Darahkulah Prabu Drudana. Semar, ada apa? Saya kesini untuk datang meminta. Janjinya dulu Prabu Pandu Dewanata. Janjinya apa? Prabu Pandu Dewanata dulu sama saya ingin ngasih upah. Yang ngasih perwewe. Oh, ngasih perwewe. Betul. Cara zaman sekarang ngasih bonus. Mar, kalau kamu bisa menjaga anak saya Bimasena, kamu akan saya kasih hutan tuh, namanya hutan Mandalasara. Semar, aku tidak bisa ngasih itu. Sebabnya aku ingin alas Mandalasara itu jadi milik daripada negara Ngastina. Nggak bisa. Apa yang terjadi? Semar dituduh menjadi penjajah. Apa terjadi? Terjadi perkelahian. Bawor anak Semar bertempur dengan Ngastina, kalah semua. Akhirnya Pendeta Durna dengan tipu dayanya, dengan tipu dayanya, dengan tipu muslihatnya, dia akhirnya jadilah dia mengadu domba ke rajanya, yaitu Prabu Drudana. Akhirnya dia meminta kepada Prabu Drudana ya, ratunya Ngastina, rajanya Ngastina, dia minta, ya kan? Suatu ketika meminta, permintaannya adalah karena kalah semua, Ngastina nggak ada yang mampu melawan Bawor nih. Dia sakit kuat, luar biasa. Dia baru begini dia senang puasa, senang wirid, mulanya kuat nih dia. Ya kan? Senang kuat. Dia anak Semar, anaknya Semar yang pertama. Akhirnya dengan tipu daya dia memanggil Satria Jodipati bernama Raden Werkudara. Mana Raden Werkudara? Nah, Raden, bukan yang gede, Bimasena. Yang hitam tadi ya, itu. Nah itu. Ini bukan itu gareng, yo. Ya, itu yang Bima itu di bawah Dursasana. Tuh ya. Itu bukan itu yang gede Bima yang udah dikeluarin tadi. Ya itu. Ya itu. Lalu Bima, apa yang terjadi? Dursasana itu Bima yang gagah. Iya. Bima itu namanya. Nah, Semar kakangku, aku Bima. Dara Bima, apa kabar Dara? Iya, katanya Semar mau merebut negara Ngastina. Sabar dulu. Tidak begitu. Katanya Semar mau jajah negara Ngastina. Enggak, sabar dulu. Yang berkata itu siapa? Kata guru saya. Guru nggak bener itu. Kakang Prabu Drudana juga berkata, itu raja nggak bener. Jangan percaya Den, jangan percaya. Yang bener mana aku bingung. Aku tanya sama Wisanggeni. Wah, tua Werkudara wah. Apa bener Semar jajah negara Ngastina? Tidak benar wah. Tidak benar bahwa Semar menjajah negara Ngastina. Tidak benar, hanya budaya. Yang benar bagaimana Wisanggeni anakku? Semar itu nagih janji atau gugat? Gugat. Jadi begitu. Dulu waktu muda Semar itu berjasa jaga Pak Dewa Udara loh. Ini sampai gede begini itu yang jaga dulu Wah Semar. Kalau nggak ada Wah Semar, nggak hidup Wah. Wah, jadi aku salah besar. Minta maaf sama Wah Bodronoyo. Semar, aku minta maaf. Hebatnya Raden Werku minta maaf Semar kakangku. Dara, bagaimana kabarnya Dara? Aku minta maaf. Ya udah, saya maafin. Minta maaf Semar, aku salah. Werkudara minta maaf. Bimasena minta maaf nih Bang Tua Jambak.
karena berbuat salah tadi sama Semar, menuduh bahwa Semarlah yang menjadi penjajah di negara Astina. Tapi tidak, itulah kilas Semar Gudang. Ceritanya kalau dibuat galiran satu malam suntuk, ya kan? Satu malam suntuk. Tapi kita buat konten paling hanya beberapa jam. Ya iya, nggak lama-lama, cukup singkat. Tapi dibuat alur cerita, wah darah, ya pasti panjang. Ayo kita kedatangan tamu kita sambut dengan jamuan makan. Ayo mie rebus. Ayo mie rebus. Mie rebus sama teh manis. Jamaah sekalian, untuk menghormati tamu-tamu itu, saya akan duduk. Kita kandi dulu ya. Yuk kita kandi dulu yuk. Apa istilahnya? Indomie rebus? Indomie rebus. Oh, Indomie rebus. Oke. Pakai telur? Pakai telur. Oke. Ya, pakai telur. Yuk kita semuanya. Sekian, terima kasih konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentang cerita wayang Semar Gudang. Bila mana dalam menerangkan ada kekurangannya, saya UDB, mohon maaf yang sebesar-besarnya. UDB minta maaf, UDB. Oh, ya, UDB minta maaf. Saya baru datang tuh udah. Wah, karena Abangnya telat. datangnya telat, abangnya telat, Bang Toha Jambak telat. Waduh. Ya. Darah Batudara. Bang Toha Jambak itu telat. Bang Toha Jambak itu telat. Bang Toha Jambak telat. Bang Toha telat. Bang Toha telat. Maka saya Semar nggak akan telat. Ini. Ini kalau udah selalu menjunjung ini, artinya selalu zikir kepada Allah. Ya, betul Semar. Ini katanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Benar itu benar. Gambaran manusia. Semar itu kiai. Kiai dari kata bahasa Jawa. Maka di Arab nggak ada kiai. Oh benar. Arab nggak ada kiai. Adanya habib. Ya, syekh. Bukan Syekh Siti Jenar, tapi Syekh Ali Jabir. Bener. Tapi Semar jadi kiai. Kiai dari kata bahasa Sunda, bahasa Jawa. Ya, dan cai. Baik, itu sedikit. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kita sekalian. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke teman-teman, kita akan coba tanya sedikit nih komentarnya Sahar ini. Ya, Sahar ya. Sahar orang mana? Saya Sahar. orang Cilengsi. Orang Betawi. Orang Sunda. Jawa. Oh, orang Sunda. Ya, sama kayak aku. Oh, sama. Iya. Iya. Satu kampung. Untuk kampung Beda. beda. Kampung. Udah kampung lah ini dia. Munai mana? Karawang. Rawang. Karawang. Oh, Karawang. Gimana tanggapannya? Menurut saya, Lu pegang dulu. menurut saya tadi itu lumayan menarik. Ya. Lumayan menarik. Apa pelajaran yang bisa diambil dari situ? Dari cerita tadi. Apa pelajaran yang bisa dipetik dari Semar tadi? Jadi dari kisah yang tadi ceritakan seorang yang penyabar, Ya. walaupun dia difitnah, dihina, dicap yang tidak benar, Ya. bahkan disangka penjajah, dia Tak sabar ya. tetap sabar. Seperti sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu sabar difitnah, dihina oleh bangsa, juga ya. iya, bangsa kafir Quraisy. Kamu gimana? Kamu penyabar nggak orangnya? Alhamdulillah saya penyabar. Kalau orang penyabar